kejahatan di masa lalu. Setelah mengetahui kalau dalang dibalik penculikannya adalah keluarga Buana, Rudy lalu meminta bantuan pada para pengawal yang bekerja pada Kuni untuk mengikutinya menuju ke kota Red, tempat keluarga Buana bersemayam. Rudy tak peduli meskipun ini masih sore hari di negara Java. Tekadnya untuk menghancurkan keluarga Buana sudah bulat dan dia tak berniat menundanya lagi. Sebelum keluarga Buana mencium keberadaannya, dia ingin menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Tuan Kun, apakah kita harus menghubungi Tuan Patimon dulu? Siapa tahu Tuan Patimon bisa membantu kita. Ucap Mohan pada Kuni. Tidak perlu. Biarkan gurumu saja dan beberapa orang yang ikut. Aku tidak ingin masalah pribadi dicampur adukan dengan masalah politik. Oh ya Mohan, bagaimana dengan permintaanku tempo hari? Apakah kita sudah memiliki cukup pengawal? Untuk itu sepertinya masih membutuhkan waktu Tuan. Mereka semua masih ragu karena Kinan Group masih menjadi perusahaan kecil di mata para petarung itu. Terang Mohan. Perusahaan kecil. Apa yang mereka lihat selama ini? Kalau begitu, kamu jangan pedulikan mereka yang pernah menolak dan carilah kandidat yang lainnya. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan menjadi pasukan yang tidak terkalahkan. Dan sebelum itu semua terjadi, aku akan bersikap tenang dulu. Sekarang tugasmu kumpulkan orang-orang yang paling kuat, terpercaya dan yang setia padaku. Latih mereka lebih keras lagi dan hasilnya kumpulkan padaku bulan depan. Apa kamu mengerti? Siap laksanakan Tuan Kun. Ucap Mohan lalu dia pergi meninggalkan Kuni yang sedang berpikir itu. Di benaknya, dia masih ingin memiliki pasukan yang kuat, yang bisa melindungi keluarganya, dan memiliki kesetiaan mutlak di mana tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk bisa berkhianat. Kuni tahu akan sulit untuk menciptakan pengawal seperti itu dan itu yang nantinya akan dia bahas bersama Eva. Segalanya telah berubah saat dirinya sedikit demi sedikit mengetahui rahasia yang akhirnya sedikit terkuak tentang Seraya di mana air mata keabadian, Amarta bisa meningkatkan kekuatan manusia. Meskipun hasilnya masih belum jelas karena baru Tuan Handi yang mencobanya. Itulah mengapa Kuni butuh eksperimen lainnya dan dia akan mencoba melakukannya pada orang biasa yang tak memiliki kekuatan kesenjangan waktu sedikit pun. Kemudian Kuni menemui Eva di ruangannya dan dia terkejut. Ternyata ruangan Eva sudah kosong dari semua hal, termasuk laptop dan perabotannya. Lalu dia mencoba menghubungi Eva. Tapi hasilnya nihil karena dia tidak bisa menghubungi Eva. Piki, kemarilah. Ucap Kuni datang dan Piki, hewan dari Seraya yang melindungi rumah ini langsung berada di depan Kuni. Hamba yang mulia raja. Katakan padaku, kemana Eva? Apakah kamu mengetahui sesuatu? Baik yang mulia. Nona Eva sepertinya pergi dari rumah ini tadi. Kelihatannya dia pindah markas, karena aku sempat mendengar kalau dia berkata di markas baru nanti. Kita akan memiliki tujuan yang lebih kuat lagi begitu katanya yang mulia. Terang Piki sambil menirukan ucapan Eva. Markas baru, jangan-jangan itu. Ucap Kuni lalu dia membuka pintu teleportasinya. Kamu tetap berjagalah di sini. Ucap Kuni pada Piki, lalu dia masuk ke pintu teleportasinya. Saat keluar, kecurigaannya benar bahwa mansion yang dia renovasi sebelumnya telah selesai sepenuhnya, dan Eva tidak mengabarinya. Kemudian Kuni mencari Eva dan menemukan jika dirinya sedang menata ruang kerjanya. Dasar cebol sialan. Apa aku tidak penting, sehingga hal sepenting ini tidak kamu beritahu? Keluh Kuni sambil mencita kepala Eva. Achkun, dasar kamu sialan. Aku masih harus merombaknya sebelum memberitahumu Kun. Itulah mengapa aku tidak memberitahumu terlebih dahulu sebelum semuanya beres. Dan lagi, berhenti memukul kepalaku. Apa kamu tidak tahu kalau otakku ini lebih berharga dari kebanyakan manusia biasa Kun? Ucap Eva sombong sekali. Meskipun begitu, apa yang dikatakan oleh Eva ada benarnya juga karena yang membedakan Eva dengan yang lainnya hanya otaknya saja. Terserahlah kamu mau bicara apa. Tapi ingat, kalau sudah selesai, jangan lupa beritahu aku dulu. Iya, pergilah. Ucap Eva yang mengusir Kuni. Kemudian Kuni pergi entah kemana. Pikirannya sangat gabut saat ini karena semua yang telah dia lalui. Praktis sudah tidak ada musuh baginya yang bisa membahayakan nyawa keluarganya. Hanya Sony Kurnia yang masih belum dia sentuh. Meskipun begitu, Kuni tidak berniat menyentuhnya. Apalagi masalahnya dengan Sisal tidak terjadi. Sehingga Kuni tidak ada alasan untuk membunuhnya. Selain itu, tugasnya untuk menjemput Ovi. Dia ingin sekali menjemputnya saat ini. Tapi dia tak mungkin pergi sebentar ke Seraya. Apalagi saat mengingat Seraya adalah tempat kelahiran mata dewanya dan juga para leluhurnya tinggal. Dengan kata lain, Kuni harus memastikan semua yang ada di bumi aman sampai beberapa tahun ke depan karena dia ingat jika waktu di Seraya sangat lama sekali. Sedangkan waktu di bumi begitu cepat. Saat mengenang masa lalu, tidak ada yang istimewa di hati Kuni sampai-sampai sebuah wajah wanita yang sangat ingin dia lupakan tiba-tiba muncul begitu saja di benaknya. Bahkan perlakuannya pada wanita tersebut yang bisa dikatakan tak bermoral, tapi memiliki seorang anak yang lebih baik ketimbang anak Vanya dan Lenzi. Meskipun untuk Lenzi, Kuni tidak ada chemistry. Tapi untuk Ismi, entah kenapa dulu dia malah mencium Ismi sebelum kembali ke masa lalu dan bukannya Vanya, gadis bodoh yang selalu menunggunya. Mungkin karena dulu Ismi memiliki masa lalu yang sangat menderita saat dirinya menghancurkan keluarganya. Dan untuk sekarang, bukankah kehidupan Ismi masih baik-baik saja? Saat memikirkan Ismi,
Lagi-lagi rasa penasaran Kuni muncul dengan alasan yang tidak pernah diungkapkan oleh Ismi di masa lalu. Bagaimana dia tega mengumpankan gadis muda untuk ayahnya? Kenapa dia menerima penderitaannya saat Kuni meruda paksa dan menghancurkan keluarganya? Dan yang tak kalah penting lagi, kenapa dia sampai rela membesarkan anak dari tindakan bejat Kuni padanya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu masih belum mendapat jawaban yang pasti dan jika ingin mengetahui semua kebenarannya, bukankah saat ini adalah waktu yang tepat? Meskipun nantinya Ismi akan lupa dengan Kuni, tapi kesempatan kali ini akan membuat Kuni sedikit mengerti dengan kepribadian Ismi yang sebenarnya, sehingga Kuni berniat untuk menyelidiki Ismi saat ini juga. Butuh waktu sedikit lama untuk mengetahui keberadaan Ismi karena di masa lalu, dia tidak pernah bertemu di kota Blue, melainkan menjemputnya untuk datang ke kota Purple. Bab 258. Jarangnya Ismi. Kemudian Kuni menghubungi Eva untuk meminta alamat dari keluarga Mardi yang ada di kota Blue, dan tak butuh waktu lama bagi Eva untuk memberikan alamat detailnya. Setelah itu, Kuni menuju ke tempat dari keluarga Mardi. Saat memikirkan betapa kejamnya keluarga Mardi terhadap Mela, membuat Kuni ingin sekali menghancurkannya. Tapi niatan itu dia urungkan karena masalahnya hanya ada pada Bobby Mardi dan ibunya Vela, Tantri. Sehingga untuk saat ini, Kuni ingin melihat situasinya terlebih dahulu. Saat sedang memata-matai, Kuni melihat Ismi yang sudah bersiap-siap untuk pergi dengan mengendarai Battle yang ditaksir mencapai puluhan miliar itu. Untuk saat ini, Kuni sedikit mengagumi Ismi karena dia masih terlihat muda dan cantik. Sama seperti saat dia meruda paksanya di masa lalu. Kemudian Ismi pergi dan Kuni mengikutinya dengan kekuatannya yang mana tidak begitu susah bagi Kuni untuk mengikuti kemana Ismi akan pergi. Di sebuah klub terbaik di kota Blue, Ismi masuk dengan begitu gembira karena dia mendapat kabar dari temannya bahwa mereka punya barang baru dan masih segel pabrik. Itulah mengapa wajahnya berseri-seri sejak pertama dia keluar dari kediamannya. Hai teman, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah tidak sabar tahu. Ucap teman Ismi menyapa padanya. Baru beberapa menit dan kalian sudah tidak sabar. Ayolah. Kalian harus tahu kalau kota kita saat ini mengalami macet di mana-mana. Keluh Ismi pada temannya tersebut. Baiklah, yang penting dana kita cairkan. Ucap temannya lagi. Beres, asalkan barangnya bagus. Ucap Ismi dengan senyumannya. Lalu temannya memberikan sebuah video pada Ismi dan saat melihat video di depannya, Ismi merasa kesal sekali. Meskipun dia tidak menunjukkannya pada teman-temannya. Hei Is, memangnya stok yang kami berikan kemarin bukannya masih ada ya? Kenapa kamu masih ngambil stok lagi? Iya Is. Bukannya ayah kamu masih bermasalah dengan hukum setelah video tempo hari? Lalu kenapa kamu masih ngumpulin semua cewek? Apa kamu yakin ayahmu akan terbebas, dan mereka bisa menjadi santapan ayahmu setelah dia bebas? Timpal teman lainnya. Itu bukan urusan kalian, kalau begitu, aku akan membawa mereka berdua sekarang juga. Ucap Ismi yang langsung pergi setelah melempar sebuah ATM pada temannya itu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya, ucap Ismi dengan senyum menawannya pada kedua gadis yang baru saja lulus SMA itu. Iya kak. Aku sudah tidak sabar ingin bekerja sama dengan kakak. Jetty hanya melayani sekali sudah dapat 100 juta kan kak? Ucap wanita muda yang tamak itu. Iya, kalian akan mendapatkannya. Itu jika kalian masih hidup, ucap Ismi pada mereka yang dibarengi ucapan batinnya juga. Dengan cepat, mereka tiba di rumah Ismi dan benar saja. Kedua wanita tamak itu sangat senang dan semakin percaya kalau Ismi akan memberikan uang yang mereka mau. Nona Ismi, ada kabar buruk? Ucap pengawalnya sesaat setelah melihat Ismi keluar dari mobilnya. Baiklah, kamu bawa mereka berdua ke kamar mereka masing-masing. Ucap Ismi lagi sambil menyuruh anak buah lainnya. Sekarang katakan padaku, berita buruk apa? Ucap Ismi setelah kedua wanita tamak itu pergi. Ini mengenai Tuan Bobby. Aku mendengar dari pengacara Farhan kalau kasus yang menimpa Tuan Bobby tidak bisa diselamatkan lagi. Hal ini terjadi lantaran karena Presiden Patimon membuat kebijakan baru yang mana itu sangat memberatkan bagi kami semua nona. Terangnya pada Ismi. Jangan pedulikan tua bangka itu, sekarang mengenai kakak tercintaku. Apakah bisa dipastikan kalau dia akan mendekam lebih lama dari yang aku minta? Ucap Ismi dengan wajah garangnya. Anda jangan khawatir nona. Tuan Saiful dapat dipastikan mendekam di penjara maksimal selama 20 tahun. Hukuman itu bisa berubah menjadi hukuman mati jika Tuan Saiful terbukti mengeksploitasi anak tersebut. Ucapnya lagi pada Ismi. Mendengar penuturan dari pengawalnya, Ismi tersenyum senang sekali. Akhirnya impianku telah terpenuhi sekarang, gumamnya lalu masuk ke dalam rumahnya. Sementara Kuni merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seolah-olah dia tidak mencerminkan seperti Ismi yang dia kenal di masa lalu di mana perangainya yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Jika dulu Ismi seperti wanita tak berdaya dan gadis lembut yang ketakutan. Namun saat ini dia terlihat sangat garang sekali. Bahkan lebih garang dibandingkan dengan Dewi dulu. Karena rasa penasarannya, Kuni lalu menyelinap masuk dengan begitu mudahnya dan mendapati Ismi sedang bersama kedua wanita muda tadi yang dibawanya dari klub. Nona, di mana orangnya? Kami sudah siap melayaninya, Nona. Ucap wanita muda tersebut pada Ismi. Melayani? Sepertinya kalian tidak perlu melayaninya karena dia akan membusuk di dalam penjara. Ucap Ismi dengan wajah garangnya. Membusuk?
Apa maksudnya ini, Nona? Ucap salah satu wanita tersebut. Membusuk ya membusuk. Intinya kalian tidak perlu melayani siapapun. Terus untuk bayaran kami, bagaimana? Bukankah Nona berjanji bahwa bayaran? Bukankah bayaran kalian sudah aku kasihkan ke ibu kalian? Ucap Ismi santai dan itu membuat keduanya sedikit kebingungan. Ibu kami? Apa maksud Nona? Apa Nona sedang mempermainkan kami? Keluh wanita muda tersebut. Mempermainkan? Bukankah aku membeli kalian? Sontak saja kedua wanita tersebut terkejut begitu mendengar ucapan Ismi kalau mereka sudah dibeli. Ini berarti ada yang menjual mereka dan mereka berdua tahu kalau ibunya lah yang menjual mereka. Dasar orang tua sialan, umpat salah satu wanita dan itu didengar oleh Ismi. Kalian yang sialan. Apa menurutmu ibu kalian yang menjual kalian? Tidak. Tapi seseorang yang membawamu padaku di klub tadi. Terang Ismi yang membuat keduanya lebih terkejut lagi. Lalu Sing mundur beberapa hari yang lalu di mana kedua wanita muda yang durhaka ini diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar. Sedangkan untuk urusan ibu mereka, teman Ismi sengaja bilang kalau anak perempuan mereka telah mati saat menuju ke sebuah pulau karena ekspedisi yang mereka ikuti. Memang benar sehari sebelum kedua wanita muda itu dibawa ke klub. Mereka berdua diajak bertamasya ke sebuah pulau dan di sana mereka berfoto untuk kenang-kenangan. Siapa sangka, foto mereka berdua yang bahagia malah menjadi bukti kalau mereka sudah dianggap hilang dari dunia ini. Mereka memang dijanjikan untuk mendapatkan uang 100 juta. Tapi uang itu diberikan pada ibu mereka dan nasib kedua wanita muda ini benar-benar berada di tangan Ismi saat ini. Bab 259, antara iri dan dengki. Kalian mati pun, tidak ada yang peduli di sini. Bahkan ibu kalian juga tidak akan mempercayai kalau kalian masih hidup. Ucap Ismi penuh dengan penekanan dan itu mampu membuat kedua wanita muda tersebut terkapar tak berdaya. Ini bohong. Nona, Anda pasti sedang mempermainkan kami bukan? Anda sedang membentuk mental kami bukan? Benar Nona. Katakan pada kami kalau semua ini hanya gurauan Nona saja. Kami rela asal untuk kedepannya kami bisa mendapat uang yang banyak demi merubah kehidupan kami Nona. Timpal lainnya dan keduanya seperti wanita baik-baik di sini. Dasar rubah licik. Apa kalian layak diberi kesempatan kedua? Apa menurutmu aku sebaik ibumu yang masih bisa bersabar saat kalian memperlakukannya seperti hewan? Apa kalian sadar? Jika tindakan kalian ini telah membangunkan singa dari tidurnya dan akulah singa itu. Aku akan pastikan kalian membusuk di sini seperti anak-anak durhaka lainnya, di mana kalian akan mendapatkan siksaan yang sangat keji sebelum akhirnya kalian lebih memilih untuk mati ketimbang harus hidup dengan penuh siksaan. Apa kalian sudah siap? Teriak Ismi sambil mengambil sebuah cambuk yang ada di bawah ranjang kedua wanita tersebut. Nona, apa yang akan Anda lakukan pada kami? Kami memang durhaka, tapi Anda tidak berhak menghakimi kami Nona. Betul Nona, benar kata temanku. Meskipun begitu, kami juga melakukan semuanya demi ibu kami. Apa Nona tidak kasihan pada kami yang berjuang untuk keluarga kami? Timpal lainnya dan itu mampu ditangkap oleh Kuni. Sementara Ismi sudah muak. Dia lalu bersiap-siap untuk mencambuk keduanya, karena dia sudah tak tahan dengan kebohongan dari kedua wanita muda ini. Dasar kalian wanita murahan. Aib bagi wanita lainnya di dunia ini. Nikmatilah siksaan dariku ini. Hiya. Teriak keduanya hampir bersamaan tapi sampai beberapa detik, cambuk Ismi tidak mengenai mereka. Sementara Ismi terkejut saat ujung cambuknya ada yang memeganginya. Kemudian dia melihat ke arah ujung cambuk yang ada di belakangnya dan terkejut saat melihat seorang pemuda yang seperti sudah pernah dia lihat sebelumnya. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk tanpa permisi. Apa kamu tahu ini kediaman rumah siapa? Pengawal. Kerjaan kalian tidak becus sampai-sampai membiarkan manusia hina ini masuk ke dalam ruang eksekusiku. Teriak Ismi tapi itu tidak menyurutkan keberanian Kuni. Meskipun Ismi berteriak, tapi penjaga yang ada di luar tidak mendengarnya karena Kuni dengan kekuatannya menyegel suara baik yang dari luar ke dalam maupun sebaliknya sehingga dengan sekeras apapun Ismi berteriak, suaranya tidak akan sampai pada penjaganya. Hentikan. Ismi. Apa kamu tidak melihat kejujuran di ucapan mereka? Ucap Kuni yang ingin memanggil Ismi dengan sebutan Sayan. Tapi dia langsung merubahnya menjadi namanya. Apa? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu laki-laki bodoh yang bisa dengan mudahnya percaya pada kata-kata seorang wanita? Katakan padaku sekali saja. Apa kamu tidak pernah mengalami sakit hati? Sehingga kamu bisa dengan mudahnya percaya dengan kebohongan mereka. Kebohongan? Aku memang tidak mendengar mereka berbohong. Aku hanya melihat dan mendengar mereka mengatakan yang sebenarnya. Ucap Kuni. Omong kosong? Atau jangan-jangan kamu adalah kekasih dari salah satu wanita ini? Pengawal, ada penyusup. Masuklah kalian. Teriak Ismi tapi seberapa keras dia memanggil. Tak ada satupun pengawal yang datang. Dasar bajingan, saat dibutuhkan tak ada satupun yang masuk. Gumam Ismi lalu dia berjalan ke arah pintu untuk melihat apakah pengawalnya sedang bersantai-santai saat ini. Tapi saat Ismi ingin melewati Kuni, tiba-tiba tangan Kuni meraihnya dan menariknya sehingga Ismi berada di pelukannya. Aku mohon, berhentilah melakukan tindakan yang tidak manusiawi ini. Aku tahu kamu ingin mengadili mereka. Tapi apa urusannya mereka denganmu? Mungkin kamu berpikir bahwa mereka durhaka pada ibunya.
Tapi apa kamu tidak pernah berpikir kalau kehidupan mereka tidak seperti kehidupanmu? Lihatlah dirimu dengan segala kemewahanmu ini. Jika dibandingkan dengan mereka berdua, pakaianmu ini cukup menggaji kedua orang tua mereka selama beberapa bulan ke depan. Pernahkah kamu memikirkan hal sekecil ini? Terang Kuni yang mampu membuat Ismi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya dia mendorong Kuni kuat-kuat. Persetan denganmu. Apakah ini alasan yang bisa kamu pikirkan? Membandingkan kehidupanku dengan kehidupan mereka. Apakah menurutmu kehidupanku lengkap bisa dibandingkan dengan mereka? Tidak, mereka tidak sama denganku. Mereka memiliki orang tua lengkap, sedang ibuku sudah mati. Mereka bisa bergurau dengan ibunya kapanpun mereka mau. Sedangkan aku tidak. Mereka bisa berkeluh kesah pada ibunya, sedangkan aku tidak. Lalu kenapa mereka masih durhaka pada ibunya jika ibu mereka masih hidup? Bukankah itu tandanya mereka tidak bersyukur karena masih diberi seorang ibu? Ucap Ismi yang penuh dengan curahan hatinya. Entah kenapa, saat dia melihat Kuni dan berbicara apapun pada Kuni, suasananya seperti dia sedang berbicara pada orang terkasihnya. Lepas, bebas dan berharap ada solusi untuk setiap masalah yang dicurahkannya. Apalagi saat mengingat, ini pertama kalinya Ismi berbicara lantang dan seolah-olah di setiap perkataannya mengandung satu unsur yaitu kenyamanan. Dia nyaman berbicara pada Kuni dan dia seolah-olah mengenal Kuni dengan sangat baik, meskipun di hatinya ada sedikit rasa benci. Tapi kalau boleh jujur di relung hatinya yang terdalam, dia lebih mengharapkan ada di sisi Kuni lebih lama lagi. Itu karena kamu iri dengan mereka. Kamu mengatasnamakan keadilan dan label anak durhaka sebagai pelampiasan dahagamu karena kamu tidak memiliki seorang ibu. Kamu salah jika kamu mengetahui isi hati dan kondisi mereka. Karena mereka juga tidak akan pernah mengerti tentang isi hatimu ini. Hentikanlah tindakan yang tidak manusiawi ini karena hanya dengan berhenti melakukan hal-hal yang tidak benar, maka hatimu pasti akan kembali pada kodratnya. Terang Kuni mencoba untuk mengingatkan Ismi. Omong kosong apa yang kamu bilang? Aku iri dengan mereka. Untuk apa aku iri dengan mereka? Sedangkan aku di sini bisa membeli apapun yang aku mau. Seharusnya yang iri itu adalah mereka. Karena demi uang, mereka rela menjual kehormatan dan harga dirinya. Teriak Ismi lantang sekali dan itu sangat menyakiti perasaan dari kedua wanita muda tersebut. Bab 260. Dasar brengsek. Hati yang aneh. Hentikan Sayan. Aku tidak ingin kamu menjadi jauh lebih tidak berperasaan lagi. Ucap Kuni dan itu membuat Ismi terpaku. Kata Sayan yang diucapkan oleh Kuni seperti mengingatkannya pada sebuah momen di mana dia ingin sekali dipanggil dengan sebutan itu. Entah apa yang terjadi pada Ismi, tapi kata Sayan dari Kuni mampu membuat mulutnya terdiam. Seolah-olah apa yang diinginkannya saat itu terkabul. Di masa lalu, Ismi memang menaruh dendam pada Kuni karena Kuni secara sadar telah menuda paksa dirinya. Namun seiring berjalannya waktu, dendamnya berangsur-angsur menurun saat anaknya Baikun Mardi tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan santun. Karena melihat perkembangan anaknya dari benih yang ditanam oleh Kuni secara paksa, lambat laun Ismi lebih memilih untuk membuat Kuni mengakui anaknya dibandingkan dendam pribadinya itu sendiri. Dan di detik-detik sebelum Kuni kembali ke masa lalu, Ismi ingin sekali mendengar pengakuan anaknya dan juga pengakuan kalau Kuni juga memiliki perasaan padanya meskipun hanya sedikit. Walaupun Kuni tidak mengatakan apapun pada Ismi, tapi Kuni memilih untuk berpamitan pada Ismi ketimbang berpamitan pada Fanya yang selalu menunggunya, sehingga dari ciuman itu sudah membuktikan kalau Kuni telah menerimanya juga. Tentunya itu hanyalah kenangan di masa lalu dan Ismi sudah pasti lupa akan kejadian itu. Tapi kata Sayan barusan mampu membuatnya terpaku sebelum raut wajahnya berubah menjadi seekor singa betina yang siap untuk menerkam mangsanya. Dasar kamu laki-laki brengsek. Apa menurutmu aku akan mudah tertipu olehmu? Kata Sayan saja tidak cukup untukku. Dan aku pastikan akan menyiksamu sampai kamu lebih memilih mati daripada harus menanggung siksaan dariku. Teriak Ismi lalu dia mengangkat tangannya untuk menampar Kuni. Hal tak terduga terjadi saat Ismi menampar Kuni, di mana Kuni tidak menepis atau menghindar. Bahkan secara sengaja, Kuni menghilangkan kesenjangan yang menyelimuti tubuhnya agar kulit telapak tangan Ismi langsung bersentuhan dengan kulit pipi kirinya. Plaak! Suara tamparan itu membuat Ismi tersenyum senang. Sementara kedua wanita itu saling berpelukan sambil menyayangkan sikap Kuni yang lebih memilih menerima tamparan itu dibandingkan dengan menghindar atau menangkisnya. Bagi Kuni, tamparan ini mungkin masih belum cukup untuk menebus dosanya pada Ismi. Padahal dia sendiri yang menceramahi Ismi barusan, tapi kata-kata yang diucapkannya seolah-olah untuk dirinya sendiri di masa lalu. Bobby Mardi yang berulah, tapi dia dengan sadar meludah paksa Ismi di hadapan ayah dan kakak kandungnya. Sebuah tindakan yang tak jauh beda dengan Ismi di mana dia ingin menghukum kedua wanita tersebut. Tapi Kuni malah melarangnya dengan alasan Ismi tidak berhak mengadili mereka. Hahaha, di mana kesombonganmu itu? Apakah kamu sudah tahu kekuatan dari keluarga Mardi? Sehingga kamu lebih memilih untuk menerima kekalahanmu sekarang? Tidak, aku menerima tamparanmu karena aku pantas menerimanya. Kesalahanku di masa lalu mungkin tidak bisa merubah keputusanku saat itu. Tapi sekarang aku memahami apa yang sebenarnya terjadi bahwa aku juga tidak seharusnya melakukan hal yang keji padamu. Oleh karena itu aku akan menerima apapun keinginanmu untuk menebus dosaku padamu Sayan. Ucap Kuni penuh dengan perasaannya dan itu mampu membuat Ismi merinding. Dia tahu, Kuni sedang mencoba merayunya.
Tapi reaksi Ismi saat mendengar ucapan yang tidak dimengerti olehnya, membuat hati Ismi seperti terketuk dan menemukan jati diri yang selama ini kosong. Entah apa yang ada di pikiran Ismi saat ini. Tapi setiap kali Kuni berbicara sesuatu yang menurutnya tidak jelas, hatinya seolah-olah tersentuh untuk sesaat sebelum akalnya kembali pada kepribadiannya di masa yang sekarang. Aku tidak tahu kamu bicara apa. Tapi aku akan mengabulkan permintaanmu itu. 1000 tamparan pun aku sanggup. Ucap Ismi lalu dia menampar Kuni bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Bunyi tamparan yang memekikan telinga ini mampu membuat kedua wanita muda itu merasa bersalah. Sementara Kuni terus menerima setiap tamparan yang dilakukan oleh Ismi tanpa bergeming, menangkis, ataupun menghindar. Tapi anehnya, semakin Ismi menampar, hatinya semakin sakit. Seolah-olah apa yang dilakukannya saat ini adalah salah dan itu membuatnya berhenti setelah tamparannya tidak mencapai angka 50. Kenapa ini? Apa yang terjadi padaku? Gumam Ismi sambil melihat ke kedua telapak tangannya. Sementara Kuni langsung memeluk Ismi lebih erat lagi dan itu membuat hati Ismi berdebar seolah-olah dia telah menemukan pujaan hatinya. Hatinya yang berdebar kencang dan juga rasa nyaman yang kembali lagi padanya membuat Ismi membiarkan Kuni memeluknya sedikit lebih lama di mana pikirannya ingin sekali menolak. Tapi hati dan tindakannya ingin lebih lama menerima sikap romantis seperti ini. Hei Sah, apa menurutmu mereka pasangan kekasih? Aku tidak tahu. Tapi aku sangat kasihan pada laki-laki tampan itu. Jawab temannya. Iya, aku juga kasihan. Andai saja aku yang ada di posisi sebagai wanitanya. Mungkin aku akan sangat bersyukur sekali. Mecho tahu. Sanjungnya pada Kuni. Sementara mereka berdua sedang berdiskusi, Kuni yang sudah lama memeluk Ismi lalu melepas pelukannya. Dilihatnya mata Ismi yang indah itu, lalu sedetik kemudian Kuni mencium Ismi mesra sekali sampai-sampai Ismi seperti terhipnotis dan memejamkan matanya secara otomatis untuk menikmati ciuman mesra yang diberikan oleh Kuni. Lama sekali mereka berciuman hampir 2 menit dan itu membuat kedua wanita yang ada di depan mereka tidak enak hati dan lebih memilih berbalik badan. Meskipun sesekali mereka melirik pada Kuni dan Ismi yang sedang berciuman itu untuk memastikan apakah mereka sudah selesai berciuman. Tak berselang lama setelah mereka berhenti, Kuni lalu melihat rona wajah Ismi yang merona. Begitu juga kedua wanita muda yang nampak seperti malu-malu itu. Lihatlah mereka, rona wajahnya menandakan kalau mereka sedang malu saat ini. Lalu apakah kamu masih tega ingin mencambuk orang yang punya rasa malu? Ucap Kuni yang membuat Ismi membuka kedua matanya. Saat melihat kedua wanita muda itu, Ismi seperti kasihan, tapi saat melihat Kuni lagi. Dasar laki-laki sialan. Kamu telah memanfaatkan kelengahanku untuk merayuku. Aku akan membunuhmu saat ini juga. Teriak Ismi setelah sadar lalu dia berusaha menampar Kuni lagi. Hentikan Nona, kami mohon hentikan. Teriak keduanya hampir bersamaan. Bab 261. Kebenaran yang tidak bisa diterima. Apa peduli kalian? Lebih baik kalian diam. Karena setelah aku menyiksanya, maka giliran kalian yang aku siksa. Ucap Ismi meskipun tidak segarang tadi. Tidak perlu Nona, biarkan laki-laki itu pergi. Kami akan menerima hukuman dari Anda, meskipun nyawa kami melayang. Kami mungkin sudah menyusahkan ibu kami. Sehingga tak ada yang bisa kami perbuat selain merelakan nyawa kami untuk menebus dosa-dosa kami pada ibu kami Nona. Kami tidak akan menyesal jika kami mati di sini. Setidaknya kematian kami masih berguna untuk ibu kami. Timpal rekannya dengan wajah memelas dari keduanya. Kalian memang pandai memutarbalikkan fakta. Mungkin aku tidak akan menyesal membunuh wanita munafik seperti kalian. Teriak Ismi tapi sambil menatap Kuni yang malah tersenyum padanya. Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu sudah frustasi saat ini? Umpat Ismi pada Kuni. Tidak, aku hanya sedang berpikir bagaimana bisa kamu sangat garang sekali. Jika aku ingat, dulu kamu sangatlah menyedihkan. Tapi sekarang, saat aku mengetahuinya, aku justru semakin khawatir dengan perangaimu yang liar ini. Apakah kamu ingin berhenti sekarang sayang, atau aku yang akan memaksamu berhenti? Dasar bajingan, aku tidak akan terlena oleh rayuanmu lagi. Jika kamu ingin menghentikanku, coba saja kalau kamu bisa. Ucap Ismi sombong sekali. Sementara Kuni lagi-lagi tersenyum, lalu dia menjentikan kedua jarinya dan membuat Ismi tidak bisa bergerak. Hal ini membuat Ismi terkejut karena secara tiba-tiba tubuhnya menjadi seperti patung. Hei, apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Gumam Ismi lirih dan hanya didengar oleh Kuni. Baiklah kalian berdua boleh pergi sekarang. Ucap Kuni pada kedua wanita tersebut. Meskipun begitu, kedua wanita itu masih melongo karena mana berani mereka pergi. Sedangkan pengawal di rumah ini saja terlalu banyak. Tuan, lebih baik Anda yang pergi saja. Jangan khawatirkan kami. Kami pasti baik-baik saja di sini. Iya Tuan, kami sudah dianggap mati oleh ibu kami. Jadi kami kembali pun, sudah tidak ada tempat bagi kami. Ucap kedua wanita tersebut saling menyahut. Hadasar kalian ini bodoh sekali. Diberi kesempatan untuk hidup malah tidak mau. Umpat Kuni pada kedua wanita tersebut. Hei, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan padaku? Ucap Ismi karena sedari tadi dia berusaha untuk bergerak. Tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Baiklah, tidak ada bahayanya kamu bebas.
Tapi aku ingin agar kamu berjanji untuk melepaskan mereka juga dan berbuat baiklah mulai sekarang. Terang Kuni lalu melepas Ismi dari pengaruh kekuatannya. Apa kamu gila? Apa kamu masih ingin mereka menyiksa ibunya? Aku tidak akan pernah melepas mereka. Apapun yang terjadi. Ucap Ismi yang sangat keras kepala itu. Sementara Kuni masih sedikit penasaran dengan ucapan Ismi tentang kedua wanita muda ini. Padahal sedari tadi Kuni bisa merasakan kalau kedua wanita muda ini termasuk orang yang sangat baik. Katakan padaku Sayan, apa kamu memiliki bukti kalau mereka durhaka? Jangan bilang kamu hanya sekadar menuduhnya tanpa bukti. Berhenti memanggil aku Sayan. Aku tidak sudi menjalin hubungan denganmu. Lihatlah, apakah ini masih belum cukup kalau mereka termasuk anak durhaka? Ucap Ismi sambil menunjukkan sebuah video yang dikirim oleh temannya tadi. Kemudian Kuni melihatnya dan terkejut saat salah satu wanita ini mendorong dan menendang ibunya yang sudah jatuh karena dorongannya ini. Bahkan dia juga menghina ibunya dengan kata-kata kasar yang sangat menyakiti ibunya, di mana mereka menyesal punya orang tua miskin seperti ibunya. Hei, kamu! Coba jelaskan apa ini. Apa kamu benar-benar melakukannya? Ucap Kuni pada seorang wanita yang sedari tadi tertunduk ke bawah. Lihatlah, mana berani dia mengaku. Buktinya sudah kuat kalau mereka memang anak durhaka. Jadi kamu pergilah karena aku yang akan menyiksa anak durhaka ini. Ucap Ismi sambil menyiapkan cambuknya lagi. Tuan, tidak begitu kejadian sebenarnya Tuan. Ucap rekan wanita yang tertunduk itu. Diam kamu juga sama menghina ibumu. Aku juga punya video milikmu saat kamu juga menendang dan memukul ibumu. Jadi gak usah terlalu mengkhawatirkan urusan orang lain karena kamu juga tak ada bedanya dengan dia. Teriak Ismi pada wanita muda tersebut. Dengarkan dulu penjelasan mereka Sayan. Berhenti memanggilku Sayan. Teriak Ismi pada Kuni lagi. Baiklah. Setidaknya dengarkan penjelasan mereka. Cepat kalian katakan yang sebenarnya, sebelum singa betina ini semakin marah pada kalian. Ucap Kuni pada kedua wanita tersebut yang membuat kedua wanita tersebut menahan tawa. Sedang Ismi melotot karena dia tahu kalau Kuni sedang mengoloknya. Aku akan menyiksamu dengan sangat kejam, batin Ismi dengan tatapan buasnya pada Kuni. Begini Tuan, kami melakukannya karena terpaksa. Demi membiayai sekolah kami, ibu kami sampai rela hutang ke rentenir. Itulah kenapa kami melakukan semua ini, agar ibu membenci kami, dan kami bisa pergi dari rumah itu untuk mencari uang agar kami tidak menjadi beban keluarga. Meskipun kami kesulitan mencari pekerjaan, tapi kami tidak putus asa dan terus berusaha. Sampai-sampai teman dari Nona ini menawarkan sebuah pekerjaan yang menurut kami tidak ingin melakukannya. Tapi saat mengingat beban tanggungan dari ibu, kami mau tak mau menerima tawaran itu karena kami tidak tega jika ibu kami setiap harinya didatangi oleh rentennya. Tidak hanya ditagih secara kasar, tapi ibu kami juga dihina dan itu yang membuat kami memiliki rencana gila ini. Biarlah kami berkorban untuk ibu kami asal ibu kami bisa hidup tenang. Meskipun nyawa kami taruhannya, tapi saat kami mendengar kalau ibu kami sudah menerima uangnya, kami tidak menyesal sama sekali Tuan. Terang kedua wanita muda tersebut yang semula tampak tamak akan harta, ternyata mereka berpura-pura tamak demi melunasi hutang ibunya pada rentenir di daerahnya. Setelah mendengar cerita dari keduanya, Kuni tidak meragukan sedikit pun cerita keduanya karena apa yang didengar oleh Kuni dari mulut mereka tidak ada kecemasan yang menandakan mereka tidak berbohong. Apalagi saat memakai mata dewanya tadi. Kuni tahu kalau kedua wanita muda ini sangatlah baik karena memikirkan beban orang tuanya dan rela mengorbankan dirinya. Berbeda dengan pemikiran Kuni, Ismi justru semakin muak karena kebohongan yang dilakukan oleh kedua wanita ini seperti tidak ada celah. Seolah-olah mereka sudah bekerja sama dengan baik. Bab 262. Status keluarga Mardi sedang dipertaruhkan. Bagus, akting kalian memang baik sekali. Aku akan membawa kalian pada seorang sutradara dan menawarkan kalian untuk bisa menjadi seorang artis. Meskipun nantinya peran yang akan kalian perankan tak jauh beda dengan apa yang aku janjikan, yaitu menjadi seorang pelcur. Tapi setidaknya hidup kalian masih bisa berguna untuk para kalkiawan di seluruh dunia ini. Bagaimana dengan usulanku ini? Ucap Ismi penuh dengan penghinaan terhadap keduanya. Jangan dengarkan dia. Aku yang akan menjamin kehidupan kalian akan baik-baik saja mulai sekarang. Ucap Kuni yang membuat Ismi tak percaya. Siapa laki-laki ini? Kenapa dia berbicara seolah-olah uang bukanlah masalah untuknya? Oh, kamu ingin jadi pahlawan untuk mereka. Setidaknya kembalikan uang yang sudah aku keluarkan untuk membeli mereka. Dan aku tekankan kalau harganya tidak murah. Apa kamu yakin bisa menebus mereka? Ucap Ismi dengan syarat menghina Kuni. Aku tidak peduli berapa harganya. Kamu sebutkan dan aku pasti akan membayarnya. Ucap Kuni lebih sombong dari Ismi dan itu semakin membuat Ismi penasaran. Meskipun sedari tadi mereka sudah berbincang-bincang, tapi baru kali ini mereka membicarakan masalah uang dan Kuni seperti tidak peduli soal uang. Hal ini terlihat dari raut wajahnya yang tidak terkejut saat Ismi bilang tidak murah dan Kuni malah menantangnya dengan menyebutkan berapapun yang bisa disebut oleh Ismi. Saat Ismi melihat pakaian yang dipakai oleh Kuni, Ismi yakin jika Kuni termasuk orang yang kaya biasa. Mungkin harta kekayaannya tidak sampai puluhan miliar. Namun yang membuat Ismi sedikit heran adalah tentang wajah Kuni, wajah yang pernah dia lihat bahkan dia temui entah di mana. Aku akan mencari tahu siapa dirimu dari ucapanku selanjutnya, batin Ismi lalu mendekat pada Kuni. Aku tidak tahu siapa kamu.
Tapi aku ingin 1 miliar untuk masing-masing wanita ini. Jadi kalau 2 berarti totalnya 2 miliar. Ucap Ismi sambil menunjukkan angka 2 dari jari tangannya. Mendengar 2 miliar. Kedua wanita ini ingin sekali pingsan. Padahal hutang ibunya di seorang rentenir tidak sampai 20 juta dan itu sudah menyulitkan kehidupan mereka. Lalu sekarang mereka mendengar 2 miliar untuk bisa menebus mereka. Tuan, biarkanlah kami. Itu ada 5 miliar lebih, dan kamu bisa mengeceknya sekarang juga. Sisanya anggap saja sebagai bonus. Ucap Kuni sambil melempar sebuah ATM hitam pada Ismi. Meskipun bukan versi gold atau perak, tapi ATM hitam biasa saja sudah bisa menunjukkan statusnya di masyarakat kalau dia bukanlah orang biasa. Ismi sudah mengira tadi kalau harta kekayaan Kuni di antara puluhan miliar, jadi dia tidak terlalu terkejut. Aku tidak perlu mengeceknya karena aku yakin minimal deposit di kartu ini adalah 5 miliar dan tidak boleh kurang, ucap Ismi sambil tersenyum senang, sementara kedua wanita muda itu lebih tercengang lagi. Bagi Ismi, untung 4,5 miliar lebih sudah lebih dari cukup untuknya dan dia bisa membeli 9 wanita lainnya. Bukankah sekarang kedua wanita itu menjadi milikku sekarang? Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Ismi. Kalau begitu, sekarang kita bisa membicarakan urusan lainnya. Ucap Kuni lagi dan itu membuat Ismi sedikit terkejut. Urusan? Urusan apa yang kamu maksud? Ucap Ismi sedikit penasaran. Sekarang sebutkan berapa harga dirimu. Aku pasti akan membayarnya secara penuh. Ucap Kuni santai tapi tidak dengan Ismi. Ismi yang mendengar dengan jelas kalau Kuni sedang mencoba menghinanya, membuat Ismi sudah tidak bisa bersabar lagi. Apa kamu gila? Apa kamu menyamakanku dengan wanita rendahan seperti mereka? Aku tidak kekurangan uang sehingga aku tidak perlu menjual diriku kepada siapapun. Termasuk pada lelaki brengsek sepertimu. Umpat Ismi keras sekali. Oh iya, apa kamu yakin? Keluarga Mardi yang kecil ini bisa aku hancurkan dengan mudah. Apa kamu tidak percaya dengan kekuasaan yang aku miliki? Ucap Kuni dan itu mampu membuat Ismi sedikit menerka-nerka siapa sebenarnya pemuda di depannya ini. Kemudian dia teringat dengan keluarga yang memberi gebrakan di pasar bisnis kota Blue dan hanya keluarga Renes yang sedang ada di pikirannya. Seingatnya, keluarga Renes memiliki 2 anak, 1 pria dan 1 wanita. Meskipun dia tidak ikut saat ayahnya menjalin kerjasama dengan keluarga Renes sebelum tragedi berdarah menimpa Java. Tapi Ismi sudah mendapat ciri-ciri fisik kalau putra dari keluarga Renes kurus, tidak kekar berambut panjang karena dia sangat menyukai band metal rock. Lalu siapa pemuda ini yang secara gamblangnya bisa membuat keluarganya bangkrut? Saat mendengar ancaman Kuni, Ismi sedikit berpikir karena dia sadar saat ini jika dia tak bisa mengandalkan ayahnya lagi. Beban dari keluarga Mardi sudah ada di pundaknya saat ini dan cepat atau lambat dia akan menjadi kepala keluarga Mardi menggantikan sang ayah. Itu karena selain ayah dan kakaknya, praktis hanya dirinya yang berhak selain ibunya yang telah tiada. Itulah mengapa Ismi tidak bisa berbuat gegabah saat ini karena ancaman dari Kuni yang bisa mengeluarkan uang 5 miliar dari kantongnya dengan begitu mudah membuatnya harus berpikir 2 kali untuk memastikan siapa laki-laki di depannya ini. Kemudian dia teringat dengan salah satu bawahannya yang pernah ikut dengan ayahnya menandatangani perjanjian di rumah keluarga Renes. Ismi lalu pergi menuju keluar ruangannya dan benar saja. Dia melihat pengawal yang pernah mengikuti ayahnya sedang bersantai di pojokan ruangan. Dasar bajingan, pantas saja aku teriak-teriak mereka tidak dengar batin Ismi. Hei beban, sini. Teriak Ismi sambil menahan emosinya karena dia masih membutuhkan pengawalnya. Sementara pengawal itu langsung berlari ke arah Ismi dengan cepat. Ada yang bisa saya bantu Nona? Ucapnya. Coba kamu perhatikan laki-laki yang ada di dalam. Apa dia putra dari keluarga Renes? Ucap Ismi padanya dan mampu membuat pengawal itu terkejut. Laki-laki? Apa maksud Nona? Bukankah tidak ada laki-laki yang masuk ke rumah ini selain kami? Ucap pengawalnya yang membuat Ismi terkejut lagi. Saat memikirkannya lagi, memang ada yang tidak beres karena laki-laki tadi tiba-tiba datang tanpa dia sadari sebelumnya. Meskipun begitu, Ismi mengacuhkannya karena dia semakin penasaran dengan laki-laki yang ada di depannya tadi. Sekarang lihatlah dia. Apa dia putra dari keluarga Renes? Ucap Ismi sambil menunjuk Kuni. Dia? Tentu saja bukan dia orangnya Nona. Putra keluarga Renes berambut panjang dan kurus. Tingginya juga tidak setinggi dia. Tunggu Nona, biar kami urus laki-laki brengsek ini. Ucap pengawalnya sambil melambai pada rekan. Bab 263. Ismi meragukan Kuni. Kamu berjagalah di tempat semula. Biar aku yang urus sendiri urusan yang ada di sini. Ucap Ismi sambil menutup pintunya lagi. Tapi Nona dia. Berjaga saja, ucap Ismi sedikit teriak lalu dia berbalik menghadap Kuni. Senyumannya jelas sekali menghina Kuni. Apalagi dia yakin kalau Kuni bukan putra dari keluarga Renes. Selain itu, dia juga penasaran dengan identitas Kuni yang sebenarnya karena dia bisa mengeluarkan uang yang tidak sedikit itu dengan sangat mudah sekali. Apa kamu yakin? Kamu bisa membuat keluargaku bangkrut? Ucap Ismi dengan senyum meremehkannya. Kenapa? Apa karena aku bukan dari keluarga Renes? Sehingga kamu meremehkanku? Ucap Kuni santai dan itu membuat Ismi sedikit terkejut. Padahal dia tadi berbicara pelan dan berbisik pada pengawalnya dan tidak mungkin Kuni bisa mendengarnya. Ya, bisa dibilang begitu. Sejak kedatangan keluarga Renes di kota ini,
banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan selama kamu bukan menjadi bagian dari keluarga Renes, aku tidak perlu takut padamu. Ucap Ismi mengutarakan keengganannya. Keluarga Renes, keluarga kecil itu saja sudah membuatmu takut. Lalu bagaimana jika kamu tahu latar belakang keluargaku? Aku bisa pastikan kalau keluarga Renes akan tunduk padaku jika aku menyuruhnya. Ucap Kuni datar tapi membuat mata Ismi melotot tak percaya. Kamu, kepercayaan dirimu tinggi sekali. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa menyuruh keluarga Renes keluar dari rumah mereka. Begitu juga diriku yang tak bisa menyuruhnya ke sini. Lalu apakah keluargamu bisa menyuruh Tuan Renes? Aku rasa itu mustahil sekali. Ucap Ismi yang terlihat sombong meskipun dirinya juga tidak bisa mendatangkan keluarga Renes. Oh baiklah, aku tidak tahu kemana arah pembicaraan kita. Lupakan tentang keluarga Renes. Sekarang katakan berapa harga dirimu itu. Ucap Kuni mengulang pertanyaan yang sama dan itu membuat Ismi marah. Setelah mengetahui kalau Kuni bukan bagian dari keluarga Renes, tak ada yang perlu ditakutkan lagi bagi Ismi. Dasar laki-laki brengsek, apakah dirimu mampu membeli tubuhku? Jangan suka bicara omong kosong di depanku. Sekarang aku yang akan menawar tubuhmu itu. Katakan berapapun yang kamu mau, maka aku akan membayarnya lunas saat ini juga. Ucap Ismi yang justru menghina Kuni dengan gamblangnya. Apa kamu yakin bisa membayar tubuhku? Aku katakan padamu. Harga tubuhku ini tidaklah murah. Ucap Kuni dengan nada penghinaan yang tinggi. Melihat ekspresi Kuni, Ismi ingin sekali menyiksanya saat ini. Tapi saat mengingat raut wajahnya yang sombong itu membuatnya harus berpikir ulang. Setidaknya dia ingin mempermalukan Kuni sebelum dia menyiksanya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku akan menawarnya. Bagaimana kalau 1 triliun untuk tubuhmu itu? Apa kamu mau melepasnya? Ucap Ismi dengan bangganya dan itu membuat Kuni sedikit tercengang. Semurah itukah diriku batin Kuni? Sementara kedua wanita yang mendengarnya langsung ingin pingsan lagi. 1 miliar saja sudah tak bisa mereka bayangkan. Dan sekarang Ismi mengatakan 1 triliun dengan begitu mudahnya. Hei, apa kamu bercanda? Tanya Kuni pada Ismi. Kenapa? Apa kamu tidak pernah menduganya kalau aku mampu membayarmu sebanyak 1 triliun? Ucap Ismi dengan sombongnya. Tidak. Menurutku itu sangat murah sekali. Bagaimana kalau aku membeli tubuhmu dengan harga 100 triliun? Apa kamu mau melepasnya? Balas Kuni yang membuat Ismi tercengang menggantikannya. 100 triliun adalah nilai proyek yang diberi oleh Tuan Renes pada keluarganya dan itu mereka dapatkan dengan susah payah. Meskipun mereka mendapat saingan yang tak berarti, tapi setidaknya kucuran dana senilai 100 triliun akan membuat keluarganya sedikit bisa menikmati hidup untuk beberapa tahun ke depan. Apa kamu bercanda? Aku tahu kamu ingin terlihat hebat di depanku. Tapi aku tidak akan tertipu lagi oleh pria bajingan sepertimu. Ucap Ismi yang jelas tidak mempercayai ucapan Kuni. Di sana setidaknya ada 500 triliun. Kamu bisa mengeceknya jika kamu tidak percaya. Ucap Kuni lagi sambil melempar ATM khusus yang dibuat oleh Eva. ATM yang hanya dimiliki oleh Kuni dengan otorisasi semua bank di dunia ini. Bahkan secara khusus, Eva sudah mendaftarkannya pada bank internasional, sehingga hanya Kuni satu-satunya yang memiliki ATM tersebut. Sementara Ismi terkejut saat mendengar kata 500 triliun. Tapi saat melihat warna ATM-nya yang bahkan tidak pernah dia lihat seumur hidupnya, membuatnya sedikit ragu dan dia jelas lebih tak percaya lagi dengan Kuni. Jika kamu ingin mempermainkanku, sebaiknya siapkan mentalmu. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kamu tipu seenak jidatmu. Apa menurutmu ini lucu? Ucap Ismi yang terlihat marah sekali. Sementara Kuni sudah tak ingin berbasa-basi lagi dengannya. Dia tahu sampai kapanpun Ismi tidak akan pernah mempercayainya. Dan salah satu cara agar dia mau percaya padanya adalah dengan membawa seseorang yang sudah dia percaya. Temui aku di keluarga Mardi secepatnya. Ucap Kuni santai lalu dia mematikan teleponnya. Ismi yang mendengarnya merasa terkejut. Tapi dirinya langsung tersadar karena tidak mungkin Kuni memiliki koneksi yang kuat di kota ini. Hentikan sandiwaramu. Aku tidak akan menyiksamu lagi. Jeti lebih baik kamu pergilah sekarang juga. Ucap Ismi secara terang-terangan mengusir Kuni. Meskipun dia bisa saja mempermalukan Kuni. Tapi Ismi menyadari jika Kuni mungkin sedang bersandiwara agar terlihat hebat di depan dua gadis bodoh ini. Aku akan pergi. Tapi bersamamu juga. Jika tidak, aku akan tetap di sini. Ucap Kuni yang membuat Ismi ingin marah lagi. Berhenti menggodaku. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Teriak Ismi pada Kuni. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Kalau begitu biarkan aku istirahat di sini saja. Aku janji kalau aku tidak akan menyia-nyiakan kamu lagi. Ucap Kuni romantis sekali dan itu membuat Ismi muak seraya ingin muntah. Pokoknya cepat segera pergi dari sini. Aku kasih waktu 1 jam untuk kalian segera angkat kaki dari rumah ini. Ucap Ismi sambil berjalan keluar dari ruangan eksekusinya. Nona, bagaimana? Apa perlu kita habisi mereka sekarang juga? Ucap pengawal yang tadi. Tidak perlu, tunggu mereka selama 1 jam. Setelah 1 jam usir mereka jika mereka masih tidak pergi. Ucap Ismi yang membuat para pengawalnya terkejut karena baru kali ini Ismi meloloskan targetnya. Bab 264. Calon Nyonya Mirza. Hei kalian, apa kalian yakin tidak ingin pergi dari sini?
Ucap Kuni pada mereka berdua sambil duduk di sofa. Tuan, bukankah ini kesempatan untuk Anda agar bisa keluar dari sini? Iya Tuan, kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah menebus kami. Mungkin butuh waktu yang sangat lama sekali bagi kami untuk mengembalikan uang yang telah Anda keluarkan untuk kami. Ucapnya lagi sambil sedikit menyesal. Ya lupakan masalah uang itu. Yang penting kalian mau berubah dan kembali pada kedua orang tua kalian. Apa kalian mau? Tentu saja Tuan, kami akan kembali pada kedua orang tua kami. Tapi kami juga tidak akan pernah melupakan pertolongan Anda ini Tuan. Kami akan selalu ingat kalau kami memiliki banyak hutang pada Anda. Hutang yang senilai 5 miliar dan hutang nyawa tidak akan pernah kami lupakan. Jadi kami mohon padamu Tuan untuk memberikan waktu yang lama sekali bagi kami agar kami bisa membayar hutang pada Anda. Ucap wanita muda tersebut yang terlihat ambisius sekali. Sementara Kuni yang mendengarnya sedikit berpikir juga karena mau dihitung dengan cara apaan, mereka tidak akan mungkin bisa menghasilkan uang 5 miliar dalam waktu 20 tahun lebih. Apalagi jika dia hanya menjadi seorang karyawan, maka mustahil baginya untuk bisa melunasi hutang 5 miliar mereka. Apa kalian sedang melawak di sini? Sekarang katakan padaku, berapa besaran gaji yang bisa kalian dapatkan kalau kalian bekerja di negara ini? Bukankah besaran gajinya hanya sekitar 3-4 jutaan saja? Belum lagi kepotong makan, transportasi, kebutuhan primer dan sekunder lainnya. Yang lebih penting lagi, kebutuhan gaya hidup kalian yang bisa melebihi kebutuhan makan itu sendiri. Bisa-bisa, kalian tidak akan memiliki tabungan untuk melunasi hutang kalian. Jadi untuk besok, kalian bisa pergi ke perusahaan Kinan Group yang ada di kota Purple. Di sana, kalian bisa langsung bekerja asal kalian datang bersama kedua orang tua kalian. Apa kalian mengerti? Ucap Kuni panjang sekali dan itu membuat kedua wanita itu tercengang. Perusahaan Kinan Group adalah perusahaan baru yang terkenal dan tingkat penerimaannya juga sangat rendah sekali. Di samping itu, hanya orang-orang terbaik yang dapat bekerja di sana. Jika mereka hanya lulusan SMA, maka posisi tertinggi yang mereka punya pasti hanya sebagai OB. Tapi saat memikirkannya lagi, gaji OB di Kinan Group setara dengan gaji karyawan di perusahaan lain bahkan lebih. Jadi bukankah itu keberuntungan lainnya yang mereka dapat dari peristiwa yang mereka alami akhir-akhir ini? Tuan, apa Anda serius? Iya Tuan, kenapa Anda bisa berkata santai? Atau jangan-jangan Anda? Itu perusahaanku. Dan menurutku kalian juga layak bekerja di sana. Meskipun begitu, jangan berharap kalian mendapat posisi yang tinggi karena kalian tidak punya pengalaman dalam bekerja. Kalian bisa menjadikan Kinan Group sebagai batu loncatan kalian jika kalian mau. Tidak mungkin Tuan. Kami tahu perusahaan seperti apa Kinan Group, tapi kami menyadari kapasitas kami. Kami rela meskipun kami bekerja sebagai OB di sana. Ucap salah satu wanita tersebut antusias sekali. Menjadi OB, tidak. Aku tidak ingin mengambil resiko yang berbahaya untuk para karyawanku. Jika wanita secantik kalian menjadi OB, aku yakin mereka akan lebih fokus pada kalian ketimbang pada pekerjaan mereka. Kalian jangan khawatir, aku akan memberikan posisi yang layak meskipun tidak penting. Tapi ingat, jaga kepercayaanku ini. Ucap Kuni tapi dia hanya mendongak ke atas dan tidak menatap pada kedua wanita tadi. Saat Kuni sedang menunggu Kun Renes, Kuni mencoba untuk melobi mereka berdua agar mau berubah dan kembali pada kedua orang tua mereka. Bukan hanya itu aja, sesuai dengan ucapan Kuni kalau mereka juga akan bekerja di Kinan Group untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Antusias dan juga senang adalah reaksi yang ditunjukkan oleh kedua wanita tersebut. Tak berselang lama, Okun Renes tiba dan tergesa-gesa untuk masuk ke kediaman keluarga Mardi. Sementara Ismi yang mendengar jika Tuan Renes sedang berada di depan membuatnya sedikit gugup karena dia tak menyangka jika Tuan Renes akan mengunjungi rumahnya. Tuan Renes, maafkan aku. Aku tidak menyambut Anda dengan baik. Ucap Ismi sopan sekali. Sementara Renes tidak menghiraukannya dan dia justru celingak-celinguk ke dalam seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tuan, apa yang Anda? Di mana Tuan Kun? Ucap Renes tanpa menatap Ismi. Tuan Kun siapa yang Anda maksud Tuan? Ucap Ismi sedikit tidak mengerti. Tuan Kun ya Tuan Kun. Orang yang menelponku tadi. Di mana dia sekarang? Teriak Renes keras sekali pada Ismi. Hal ini karena Ismi tidak mau bekerja sama dengannya. Itu yang ada di benak Renes. Tuan, aku sungguh. Dasar wanita sialan. Apa kamu mau kerja sama kita aku batalkan? Minggir biar aku. Tenang Tuan Okun. Apa ini cara Anda dengan cara berteriak-teriak pada calon tuanmu? Ucap Kuni santai yang keluar dan diikuti oleh kedua wanita muda tadi. Tuan Kun. Ucap Renes selalu membungkuk. Sementara Ismi dan para bawahannya terkejut karena Okun Renes, kepala keluarga Renes yang berkuasa saat ini di kota belum membungkuk pada orang lain yang bahkan sempat cekcok dengannya. Tuan Renes, apa yang Anda? Diamlah dan tunggu. Aku akan membatalkan kerjasama kita nanti. Ucap Renes lirih. Baik Kuni dan Ismi mendengarnya dengan sangat jelas. Anda sangat arogan sekali Tuan Okun. Apakah Anda tidak tahu siapa wanita di depan Anda ini? Ucap Kuni pada Renes dan itu membuat Renes sedikit terkejut. Maafkan aku Tuan Kun. Aku datang terlambat karena jalanan macet hari ini. Ucap Renes yang mengira jika Kuni sedang mengeluh karena keterlambatannya. Tidak, bukan itu maksudku.
Yang aku maksud, apa kamu tidak tahu siapa wanita yang dari tadi kamu bentak-bentak itu? Ucap Kuni lagi dan itu membuat Renes terkejut lagi. Dia anak seorang bajingan di kota ini tuan. Maafkan aku kalau keputusanku untuk bekerja sama dengan keluarga terkutuk ini. Tapi aku melakukannya karena daftar keluarganya ada di list daftar keluarga yang boleh diajak kerja sama tuan. Ucap Renes menerangkan kalau dia bekerja sama dengan keluarga Mardi atas saran dari buku list yang diberi oleh Eva. Tidak, bukan itu juga maksudku. Maksudku adalah kalau dia calon Nyonya Mirza, apa kamu tidak mengetahuinya, Ukun Renes? Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat Renes langsung mendongak menatap Kuni diikuti oleh Ismi dan beberapa pengawalnya. Bab 265. Cerita dongeng untuk Ismi. Tuan. Apa maksudnya ini dia akan menjadi istri Anda? Ucap Renes sedikit gugup. Kuni hanya mengangguk pelan. Sedangkan Ismi masih tercengang karena nama Mirza yang disebutkan tadi langsung membuatnya ingat kalau dia pernah melihat Kuni di televisi. Meskipun hanya sebentar, tapi dia ingat betul kalau keluarga Mirza adalah pemilik dari perusahaan Kinan Group. Maafkan aku Nona Ismi. Aku tidak tahu kalau. Sudah hentikan Renes. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Begitu juga dia. Ucap Kuni sambil berjalan ke arah Ismi yang sedang terpaku itu. Bagaimana? Apa sekarang aku boleh pergi? Jika kamu ingin aku pergi, maka ayo kita pergi bersama-sama. Ucap Kuni. Meskipun Kuni berbicara padanya, tapi Ismi seperti tidak mendengarnya dan ini membuat Renes cemas sekali. Nona Ismi, Tuan Kun berbicara pada Anda. Ucap Renes singkat yang berhasil menyadarkan Ismi. Apa? Siapa kamu? Apa kamu? Iya, aku adalah Bayi Kuni Mirza dari keluarga Mirza. Apakah sekarang kamu percaya jika aku bisa menghancurkan keluarga Mardi dengan mudah? Ucap Kuni lagi. Sementara Ismi tertegun saat mendengar pengakuan dari Kuni. Karena tidak mungkin bagi Ismi untuk tidak mengenal keluarga Mirza. Meskipun dia lupa sedikit dengan wajah Kuni, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan nama keluarga Mirza. Dan alasan nama keluarga Mirza jugalah yang membuat ayahnya menjalin kerjasama dengan keluarga Renes karena jika ingin bekerja sama dengan keluarga Mirza, maka jembatannya ada pada keluarga Renes yang sudah diakui sebagai cabang keluarga Mirza. Tak percaya, tak bisa berkata-kata dan mungkin sedikit menyesal juga telah membuat Ismi seperti orang yang sangat rugi sedunia. Dari apa yang terjadi tadi, membuat Ismi benar-benar mati kutu sekarang. Apakah masih ada pilihan untuk Ismi bisa menolak Kuni? Maka jawabannya tidak mungkin. Bagaimana ini, setelah apa yang terjadi tadi? Aku harus berkata apa padanya batin Ismi yang tampak terlihat gelisah dari raut wajahnya. Sementara Kuni tahu dengan kegelisahan Ismi. Bagi Kuni, cukup Ismi tahu kalau keluarga Renes tidak apa-apanya dibanding dengan dirinya, membuat Kuni tidak mempermasalahkannya lagi. Yang penting dia sudah mengatakan pada Ismi kalau dia ingin menjadikan Ismi Nyonya Mirza. Mau menolak atau tidak, Kuni berharap Ismi tidak menolak. Baiklah Tuan Okun, Anda sudah tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan tolong antar kedua wanita ini pulang dan pastikan mereka selamat. Apa Anda sudah mengerti? Ucap Kuni lalu dia berjalan ke arah Ismi dan menggandeng Ismi. Meskipun Kuni tidak mendengar persetujuan dari Ismi, tapi Kuni tetap membawanya karena dia tak butuh persetujuan dari Ismi. Baginya, hidup bersama Ismi adalah satu-satunya cara agar dosa di masa lalunya saat dia menunda paksa Ismi bisa menghapus dosanya saat ini juga. Tunggu. Aku mau dibawa kemana? Ucap Ismi yang sedikit terkejut ketika sadar dia berjalan sedikit dipaksa oleh Kuni. Mau kemana lagi? Kamu akan berkumpul bersama bidadariku yang lain. Ucap Kuni santai lalu memunculkan pintu teleportasinya yang membuat semua orang yang ada di sekitarnya terkejut kecuali Okun Renes yang sudah pernah melihat kehebatan Kuni. Kemudian mereka tiba di sebuah kamar di rumah Kuni dan pada saat Kuni ingin menikmati tubuh Ismi, Kuni mendengar suara ribut-ribut dari seisi rumah yang sedang meneriaki nama Eva dan itu membuat Kuni sedikit tidak fokus karena suara mereka terdengar dengan sangat jelas. Ayo ikutlah denganku. Ucap Kuni singkat lalu menarik Ismi untuk keluar dari kamarnya. Sementara Ismi hanya menurut karena dia masih tak percaya dan tidak tahu ada di mana dirinya sekarang. Sayang, apa yang kalian cari? Berhenti teriak-teriak karena Eva tidak ada di sini. Ucap Kuni pada Kinan dan beberapa bidadari yang sedang mencari Eva. Sementara Ismi terkejut lagi dengan beberapa wanita yang sangat cantik sedang berada di bawahnya. Kemudian Kinan dan yang lainnya mendongak ke atas dan terkejut juga saat melihat Ismi ada di samping Kuni. Tanda tanya besar jelas terpampang di setiap raut wajah Kinan dan yang lainnya. Tapi mereka enggan bertanya pada Kuni karena mereka tahu. Masih ada beberapa wanita yang harusnya bersama Kuni. Hei Kun, dia siapa lagi? Ucap Dewi yang sedari tadi duduk di sofa. Lalu dia angkat bicara untuk pertama kali. Dia adalah wanita yang dibicarakan oleh Eva dulu. Ismi Mardi. Apa kalian mengingatnya? Ucap Kuni pada semuanya pernyataan Kuni barusan mengacu pada season 1 bab 415. Oh, jadi dia wanita yang melahirkan seorang anak yang baik. Tidak seperti anak Vania atau Lensi. Celetuk Kinan yang membuat Ismi lebih kebingungan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kinan. Sedangkan Vania malu sekali karena dia memiliki anak yang nakal. Meskipun dia juga tidak mengingatnya. Tunggu, seingatku namanya Lensi, bukan Lensi Kinan. Pakai Z ingat itu.
Keluh Fania untuk menyembunyikan fakta tentang anak nakalnya. Oh begitu, baiklah. Akan aku ingat itu Fania nakal. Ucap Kinan yang menggoda Fania lalu berlari. Sementara Ismi merasa penasaran. Siapa wanita-wanita ini? Apakah mereka calon Nyonya Mirza juga karena dia seperti pernah melihat beberapa wanita di televisi dulu? Dan lagi, dia juga mengenal wanita yang bertanya pada Kuni. Kalau tidak salah dia adalah Dewi Sanjaya, batin Ismi sambil melirik ke arah Dewi. Hei Tuan Mirza, ada apa ini sebenarnya? Apa yang dibicarakan olehnya tadi? Tentang anak? Maksudnya anak siapa? Tanya Ismi yang sedikit hormat pada Kuni. Apa yang kamu tanyakan sayang? Tentu saja tentang anak kita. Kamu akan mengetahui sebentar lagi. Kinan, Fania, berhenti lari-larian dan tugas kalian untuk menceritakannya pada Ismi. Apa kalian mengerti? Teriak Kuni pada keduanya yang membuat keduanya berhenti. Baiklah. Apa aku harus berteriak dari sini atau kamu datang kemari untuk duduk santai? Bergabunglah bersama kami. Ucap Kinan yang membuat Ismi terkejut lagi. Apalagi yang kamu tunggu? Turunlah. Desak Kuni padanya. Sementara Ismi sedang mendengar dongeng di tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Buana di Kota Red. Rudy dan Tuan Handi bersama dengan 100 pengawal telah tiba di kediaman keluarga Buana. Rudy yang sudah menahan amarahnya sejak lama akhirnya bisa melampiaskannya saat gerbang kediaman keluarga Buana sudah terlihat dari kaca depan mobilnya. Bab 266, masalah yang tak kunjung usai. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus menabrak gerbang mereka atau berhenti di luar gerbang? Ucap sopirnya. Tuan Handi, bagaimana saran Anda? Ucap Rudy meminta pendapat dari Tuan Handi. Kita langsung masuk aja. Kalian jangan khawatir. Aku akan menghancurkan gerbangnya sebelum kalian menabraknya. Ucap Tuan Handi santai. Dan benar saja, saat jarak mereka kurang dari 5 meter, Tuan Handi menghancurkannya menggunakan kekuatan yang telah dia latih setiap hari itu. Gerbang yang kokoh itu lantas tercerai-berai dan mengagetkan satpam yang berjaga malam. Buset. Siapa itu malam-malam mengacau? Mana ngancurin gerbang lagi? Ini gak bisa dibiarin. Timpa lainnya dan segera bergegas keluar dari pos penjagaannya. Tirta, aku bunuh kau saat ini juga. Teriak Rudy yang membuat kedua satpam itu sedikit tertegun. Maaf siapa kalian? Apa kalian tidak bisa sopan kalau datang ke rumah orang? Ucap petugas satpam yang terlihat garang itu. Tanpa dia ketahui kalau Rudy datang bersama rombongan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia duga. Sopan. Apa kamu bicara sopan pada orang yang teraniaya? Kalian beri mereka pelajaran. Ucap Rudy pada pengawal yang dibawanya. Tunggu. Amankan saja mereka. Tuan Kun tidak suka kita menganiaya orang yang tidak terlibat. Terang Tuan Handi karena dia kasihan dengan satpam yang tidak tahu apa-apa ini. Setelah itu mereka masuk dan benar saja. Tirta Buana sedang karaoke bersama keluarganya sehingga dia tidak mendengar keributan di luar. Meskipun begitu, saat dia memutarkan badannya, dia bisa melihat Rudy dan satu orang lagi yang sedang berdiri di sampingnya. Terkejut, dan juga tak percaya. Itu yang dialami oleh Tirta karena dia tak menyangka jika Rudy bisa lolos dari rencana jahatnya. Tapi saat tak melihat Angela, membuat Tirta sedikit berasumsi kalau mungkin saja Angela telah tiada di pulau tersebut. Apalagi waktunya juga sudah berbulan-bulan sehingga kemungkinan Angela hidup sangat rendah sekali. Itu yang ada di benak Tirta. Dasar bajingan sialan, umpat Rudy saat Tuan Handi melepas tekangannya pada Rudy. Rudy dengan amarahnya yang memuncak langsung saja menghampiri Tirta dan menghajarnya di hadapan istri dan anaknya. Meskipun mendapat sedikit perlawanan dari Tirta, tapi berkat bantuan dari Tuan Handi, perlawanan Tirta sia-sia saja. Dasar kau iblis, aku pastikan kamu sengsara terlebih dahulu sebelum kamu mati. Seret dia. Teriak Rudy pada pengawalnya setelah melakukan beberapa pukulan yang telak. Sementara istri dan anaknya yang tidak tahu menahu hanya bisa menangis sambil sesekali memelas pada Rudy untuk melepas suami dan ayah mereka. Apa kalian gila? Dia telah berani menculik dan membuangku ke pulau terpencil. Dan sekarang kalian memintaku untuk melepasnya. Jangan harap. Teriak Rudy lalu dia sendiri menyeret Tirta yang sudah terkapar tak berdaya itu. Setelah itu, Rudy kembali ke kota Purple dalam keadaan sedikit lega karena Rudy bisa membalas perlakuan Tirta padanya. Sementara di tempat Kuni, Ismi sedikit tidak bisa mempercayai apa yang sudah diceritakan oleh Kinan dan Fania. Memang Ismi akui kalau dia seperti pernah berbicara dengan Kuni sebelumnya, tapi jika ini mengenai kembali ke masa lalu. Siapa yang akan percaya dengan hal konyol ini, batin Ismi yang jelas-jelas tidak percaya. Katakan padaku, bagaimana bisa aku melahirkan anak Kuni, sedang prosesnya saja tidak kamu ceritakan? Keluh Ismi pada Kinan. Untuk soal itu, kamu tanya langsung dengan Kuni, karena dia tidak menceritakannya pada kami. Ucap Kinan yang sedikit penasaran juga. Baiklah, aku akan tanya besok. Aku mau pulang dulu. Pulang? Memangnya kamu tidak menginap di sini? Iya, ini sudah malam. Lebih baik kamu nginap di sini semalam. Besok pagi baru pulang. Timpal Fania menyetujui saran Kinan. Tidak perlu. Aku harus pulang karena aku ingin. Lupakan masalah pulang dulu. Apa kamu tahu? Kamu ada di mana sekarang? Ucap Kinan lagi yang memotong ucapan Ismi dan membuat Ismi terdiam.
Kemudian Ismi mengingat kalau keluarga Mirza berbasis di kota Purple. Tidak mungkin aku bisa ke kota Purple hanya dengan melewati pintu hitam itu, batin Ismi sambil tidak percaya dengan apa yang ada di pikirannya. Jangan bilang ini di kota Purple. Katakan padaku ini pasti masih di kota Blue kan? Ucap Ismi dengan gimik wajah kebingungannya. Sayangnya memang kita berada di kota Purple. Ucap Kinan santai dan itu mampu membuat mata Ismi melotot. Meskipun dia memikirkannya tadi. Tapi tetap saja dia terkejut saat mendengar langsung karena apa yang terjadi padanya adalah sesuatu hal yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena rasa terkejutnya itu membuat Kinan menceritakan lagi apa kehebatan Kuni yang membuatnya lebih terkejut lagi. Tidak hanya masalah kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Mereka juga menceritakan tentang wanita yang dekat dengan Kuni. Saat mengetahui kalau Kuni berencana menikahi wanita lebih dari 10 wanita, membuat Ismi melotot lagi benar-benar gila sekali batin Ismi merespon ucapan dari cerita Kinan. Keesokan siangnya, Kuni mendapat telepon dari Zelda kalau negara tirai bambu kali ini serius untuk meminta ganti rugi atau mereka siap akan berperang. Negara tirai bambu yang sudah mendapat sumber daya manusia dari negara Black Gold merasa percaya diri saat ini karena mereka mampu membayar pasukan tambahan untuk memperkuat pasukannya. Selain itu, dia juga sudah mengutus seseorang untuk meminta bantuan pada negara Tango dengan imbalan yang tak mungkin bisa mereka tolak di mana Zai Xinghua berencana membayar setiap orang yang ikut berperang dengan uang yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka selama berpuluh-puluh tahun. Segala upaya telah Zai Xinghua lakukan untuk bisa merobohkan kerajaan Oceani. Karena Zai Xinghua telah memiliki rencana yang matang dimulai dari kerajaan Oceani, dia akan menyerang negara-negara makmur untuk mencuri sumber daya manusia mereka. Ketamakan yang ditunjukkan oleh pemimpin negara tirai bambu membuat Kuni akhirnya tidak bisa tinggal diam. Selain ingin menghancurkannya, dia juga baru ingat kalau masalahnya dengan Hell County dan juga negara Borneo masih belum jelas. Meskipun saat ini negara Borneo belum menginvasi kota Sun lagi, tapi Kuni yakin kalau masalah dengan negara Borneo belum selesai. Kamu jangan khawatir sayang. Aku akan membereskan masalah ini. Kamu tenang saja karena aku pasti akan melindungimu. Ucap Kuni mencoba menghibur Zelda. Setelah mendapat kabar, Kuni langsung mendatangi Zelda saat itu juga dan itu membuat Zelda senang sekali karena respon Kuni sangat cepat. Mungkin bagi Zelda dia tak mungkin bisa tiap hari bertemu dengan Kuni. Tapi dari caranya yang jarang bertemu ini membuat hatinya sangat senang saat Kuni menghampirinya. Bab 267